Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keadaannya sehat walafiat semua ya. Nah, perkenalkan nama saya Berliana Firdausi Dantoyento. Saya mahasiswa FKIP UHAMKA jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menampilkan video wawancara. Oke, semuanya selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya mewakili teman-teman mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzi Latif yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Silakan diperkenalkan. Di sini nama saya Berliana Firdausi. Saya Nur Melani. Tentang kultur sekolah, Pak. Ada yang pertama itu budaya apa yang biasanya diterapkan di lingkungan sekolah sejahtera ini, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas UHAMKA atas kepercayaan yang diberikan oleh kalian untuk hadir di sekolah ini, mewawancarai atau mengamati apapun yang berkaitan tentang sekolah. SMA Sejahtera 1 Depok. Kalau ditanyakan budaya apa yang biasa diterapkan di sekolah, jadi budaya apa saja yang diterapkan di lingkungan sekolah, khususnya SMA Sejahtera 1 Depok ini. Sejak sekolah ini berdiri, setidaknya kita menerapkan 3 budaya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, budaya kognitif. Bisa kita katakan kognitif adalah pengetahuan. Kita berusaha menerapkan sistem pembelajaran yang melibatkan anak-anak untuk aktif dalam belajar. Nah, ini yang pertama, berkaitan dengan kognitif. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mereka kita gali lewat proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, budaya yang sifatnya keterampilan. Nah, kita melatih keterampilan mereka, terutama keterampilan dalam berperilaku, keterampilan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, budaya religius. Nah, kita terapkan sudah cukup lama di sekolah ini, nilai-nilai keagamaan kita terapkan baik di kelas, di lingkungan ruang guru, ataupun apapun di lingkungan di sekolah ini kita terapkan budaya religius yang berkaitan dengan pembiasaan nilai-nilai keagamaan di sekolah kita. Langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan wawancara dengan Ibu Ira Anita, Ibu ya. Nah, di sini saya mewakili teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Berliana Firdausi. Dari kanan saya. Nama saya Fadlani Rahmat Sudrajat. Nama saya Nur Melani, Bu. Nah, Bu, terkait struktur organisasi atau kepengurusan dan tata tertib di sekolah. Nah, tentunya kan di sekolah ini memiliki struktur organisasi dan kepengurusan. Adakah kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kepengurusan tersebut, Ibu? Yang manajemen sekolah kita sudah terbentuk di awal tahun, kita selalu dibentuk struktur sekolah ya, dimulai dari yayasan, kemudian dari kepala sekolah gitu, kita selalu ada. Dan kebetulan tahun ini di bulan Januari ya, struktur atau manajemen di Sejahtera ada perubahan, yaitu dengan kepala sekolah sekarang Bapak Handoko Budi Setiawan ya. Kemudian wakil kepala sekolah kita ada 4 wakil kepala sekolah di Sejahtera ini. Ada wakil kepala sekolah urusan kurikulum, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, kebetulan saya yang pegang kurikulum Bapak Siswandi. Kemudian wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana itu Bapak Fauzi Latif.
dan Wakil Kepala Sekolah urusan Humas itu Bapak Usep Kusnadi. Di dalam Wakil Kepala Sekolah kita punya staf lagi ya yang dibantu oleh para staf. Kemudian di sekolah juga itu ada ada bendahara sekolah gitu ya. Kemudian juga di yayasan kita sekarang Bapak Sunarko ya, yang dulu kepala sekolah, sekarang Bapak Sunarko menjadi ketua yayasan SMA Yayasan Sejahtera 1 Depok gitu. Jadi setiap tahunnya kita ya namanya sekolah pasti ya ada struktur atau manajemen sekolah. Jadi seperti itu pembagiannya, ada 4 wakil kepala sekolah yang mendampingi Bapak Kepala Sekolah untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu. Kemudian kalau struktur kelas ya, di bawahnya itu kan ada wali kelas ya, di bawah kami itu ada wali kelas, ada BP juga, ada koordinator BK gitu ya, kemudian ada para wali kelas, karena kita jumlah kelasnya sekarang ini ada kelas 12 itu ada 10, kelas 11 9, kelas 10 itu kita ada 10 kelas, berarti 29 ya, berarti ada 29 wali kelas. Nah, wali kelas membentuk juga struktur organisasi kelasnya. Seperti biasa ya, pada umumnya ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi lainnya. Kemudian di kami juga ada, di kesiswaan itu ada penanggung jawab nanti di OSIS ya, dan ekskul, urusan ekskul. Karena memang kesiswaan kan bergerak di bidang itu, yang berurusan dengan siswa ya. Gitu. Mungkin itu sementara. Oke, dilanjut oleh Berliana. Untuk pertanyaan yang selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, Bu. Nah, seremonial di sekolah. Nah, yang selanjutnya kan salah satunya itu kan upacara, Bu, upacara bendera. Nah, bagaimanakah kemandirian peserta didik itu sendiri dalam membangun kesadaran masing-masing? Apakah dibiasakan dari gurunya atau gurunya memberikan contoh secara langsung? Kegiatan seremonial ya. Kegiatan seremonial kan berarti berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional ya, atau kegiatan yang sifatnya kegiatan sekolah yang rutin gitu ya. Salah satunya upacara bendera. Dalam keadaan normal kami mengadakan upacara bendera itu di setiap hari Senin. Pesertanya adalah 2 rombel ya, 2 kelas 10, kelas 11 misalnya, atau kelas 11 dengan kelas 12. Jadi kita bergantian sesuai dengan kapasitas lapangan ya. Kemana yang satunya lagi? Kalau misalnya kelas 10 dengan kelas 11, maka kelas 12 melakukan setoran baca Quran di kelas masing-masing. Jadi ada tim imtak yang melakukan itu. Jadi nanti kalau kelas 12 dengan kelas 11 misalnya, berarti kelas 10-nya ngapain? Kelas 10 di kelas gitu, di kelas untuk melakukan setoran hafalan Quran ke para guru imtak gitu di sekolah ini. Caranya pembiasaan ini awalnya mungkin kita memberikan instruksi ya kepada mereka untuk melakukan upacara di pagi hari gitu ya. Selebihnya mereka terbiasa karena memang sudah tahu jadwalnya ya di hari Senin, maka mereka terbiasa untuk melakukan upacara bendera. Memang kalau dihalau dari kelas sampai ke lapangan upacara memang itu kita tuntun ya, kita tuntun misalnya masih ada yang dalam kelas, mereka diminta untuk ke lapangan sesegera mungkin, itu memang masih kita tuntun gitu ya. Tapi untuk kakak kelasnya misalnya kelasnya lebih tinggi, biasa mereka sudah paham gitu ya. Jadi adik-adik kelasnya itu diberikan contoh oleh kakak kelasnya, sudah di lapangan, bukan begitu ya Padlan ya? Iya, jadi kakak kelasnya memberikan contoh langsung ke lapangan, nah adik kelasnya mencontoh kakak kelasnya. Ya, kalau masih ada yang belum, segera ke lapangan gitu kan, kita juga akan memanggil lewat pengeras suara. Dan biasanya butuh waktu tidak lama sih untuk mengumpulkan mereka untuk melaksanakan upacara. Tapi yang pasti mereka sudah paham bahwa ada jadwal upacara, jadi mereka sudah tahu jadwalnya, karena dari pihak OSIS akan menyampaikan jadwal upacara itu kepada siswa. Di hari Jumat itu mereka yang menjadi petugas upacara akan latihan di hari Jumatnya itu. Latihan, kemudian mereka tahu bahwa tugas mereka adalah sebagai petugas upacara kelasnya. Ya, jadi karena memang sudah ada jadwal, di awal itu sudah diberikan jadwal bahwa petugas upacara adalah kelas berapa gitu. Jadi mereka sudah paham ya siapa yang upacara.
Kemudian kalau kegiatan upacara lainnya seperti 17 Agustus gitu dan sebagainya, kita memang akan menginformasikan kepada mereka. Tapi pada dasarnya mereka sudah terbiasa sih ya melakukan upacara ini, jadi mungkin tidak perlu kita contohkan lagi cara upacara seperti ini, waktunya jam berapa, karena mereka sudah tahu waktunya jam berapa, jam berapa. Kendalanya hanya mungkin turun ke lapangannya aja ya itu. Tapi itu bisa diatasi, kita panggil beberapa kali mereka langsung kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Guntur selaku adik kelas dari sekolah saya Sejahtera 1 Depok atas waktunya untuk memberikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan nih. Sebelumnya nih, perkenalkan saya Fadlani Rahmat dan ketiga teman saya ada Nur Melani dipanggil Melan, Berena Firdaus dipanggil Berli, Gina Madia Putri dipanggil Gina. Langsung aja kali ya, Tur. Tata tertib apa yang kamu ketahui di sekolah, baik tertulis ataupun yang tidak tertulis? Tata tertib sih yang pasti masuk sekolah on time, yaitu jam 6.45. Jam 6.45 itu harus udah masuk. Lewat dari jam itu ya dapat hukuman. Hukumannya macam-macam sih, beda-beda. Cuma seperti yang saya bilang sebelumnya, yang paling sering sih yang dapat hukumannya itu ya disuruh sholat duha kayak gitu, meluangkan waktu untuk sholat duha kayak gitu. Peraturan yang tertulis sih sebetulnya ada ya, dipajang di koridor sekolah, peraturan segala macam. Cuma terkadang beberapa peraturan tertulis yang ada di sekolah itu ya terkadang tidak begitu diterapkan, lebih mengutamakan ya jam masuk, jam 4.45. Dan peraturan-peraturan yang lainnya kayak seragam yaitu tiap hari Senin wajib pakai dasi, ya, terus membawa topi untuk upacara, gesper, terus celana yang cowok nggak boleh ketat, terus rok perempuan juga nggak boleh ketat juga, nggak boleh dipotong-potong juga, ya seperti itu sih. Bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Nah, kamu tahu nggak kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan positif di sekolah, kayak kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa diadain di sekolah. Nah, kamu tahu nggak itu, maksudnya kebiasaannya apa aja gitu? Ada contoh baca Al-Quran pagi hari sebelum mulai belajar, ada baca Al-Quran, ada bacaan Al-Quran 5 ayat, terus nyanyi Indonesia Raya juga ada, Indonesia Raya sampai belajar. Dan ketika guru masuk, setiap guru selalu berdoa dulu gitu, selalu berdoa sebelum mulai belajar. Itu sih kegiatan positifnya. Literasi juga ada, literasi tiap hari Jumat. Suruh lihat berita atau topik, nanti dikasih topik terus suruh mereview literasi. Dan untuk kebiasaan tadi kan ada salah satunya kan ada baca Al-Quran ya. Nah, itu biasanya alumni sekolah kalian SMA Sejahtera itu masih ke bawah nggak sampai sekarang? Kebiasaannya itu. Macam-macam sih itu ya, tergantung orangnya. Tapi kalau saya sih emang baca Quran dulu, saya sih tiap pagi tuh Quran dulu saya. Sebelumnya kami dari mahasiswa FKIP Pramuka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Guntur atas waktunya telah memberikan informasi tentang keadaan atau budaya yang ada di sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak, Guntur. Terima kasih Guntur. Sama.